melalui kerenduan hati kami itu hanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar Tuhan Engkau mampukan kehidupan kami lepas pribadi, hidup mau seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada siang hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau hadir ya Bapa dalam nama Yesus lewat pemberitaan firman-Mu. Biar Engkau pakai hamba-Mu Bapa Tuhan Yesus yang Tuhan tidak mempunyai Bapa. Oh haleluya, apapun Bapa selain dari kuasa-Mu, anugerah dan belas kasih sayang-Mu. Pakailah hamba-Mu Bapa, bibir mulut hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu. Rahasia-rahasia kebenaran-Mu semakin dibukakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, pikiran jiwa kami, sehingga firman-Mu Bapa boleh tertanam subur dalam hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami, sehingga Tuhan firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Puji nama Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan. Perikop firman Tuhan pada siang hari ini, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama Namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon-pohon tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah kau mati. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti yang memberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu Berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini yang kita boleh baca bersama, dan pada saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini perikop firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu manusia dan Taman Eden. Jadi ini adalah
permulaan dari penciptaan Allah yang Maha Kuasa, yaitu kalau orang membaca dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan terang dan sebagainya, dan pada akhirnya Allah menciptakan manusia dan taman Eden. Jadi kalau kita mau lihat dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa manusia dan taman Eden ini adalah dasar dari permulaan penciptaan Tuhan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu manusia dan taman Eden. Kalau berbicara taman Eden, tentu kita boleh mesamakan taman Eden itu seperti taman apa, saudara? Taman surga. Amin. Semuanya ada di situ. Di Tuhan memfasilitasi manusia yang Dia ciptakan di dalam taman Eden, semua ada. Yang kita boleh baca, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai macam pohon di bumi. Saudara bayangkan, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa, yang kita sebut Bapa. Tuhan Yesus Tuhan Allah tidak menciptakan manusia itu dengan sembarang. Amin. Dengan segala macam fasilitas Tuhan Allah sudah sediakan, yaitu di Taman Eden. Tuhan sudah sediakan apa? Kita boleh baca ayat 9. Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Jadi segala makanan, buah-buahan itu ada fasilitas manusia yang Tuhan sudah siapkan untuk manusia di Taman Eden. Amin. Baru kedua kita boleh baca di ayat 10. Di situ ada sungai yang mengalir untuk membahas taman itu. Dari sungai terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, emas, tempat emas ada. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan tidak hanya menyiapkan tempat pohon-pohon, buah-buahan untuk dimakan. Tuhan menyiapkan sungai, menyiapkan juga ada emas. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kekasih, emas berbicara tentang apa? Kekayaan, tentang uang. Emas kalau diuangkan kan banyak uangnya. Jadi bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Amin. Sehingga semuanya Tuhan siapkan. Baru yang tanah sungai yang kedua ialah Gihon yang mengalir ke negeri. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asu, dan sungai kita boleh baca ayat 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Bapak Ibu Saudara kekasih, batu krisopras berbicara tentang perhiasan. Amin. Orang-orang manusia kalau mau bikin perhiasan kan dari batu. Bayangkan sampai perhiasan aja Tuhan siapkan. Manusia, Tuhan tahu manusia butuh itu. Amin. Tuhan tahu manusia butuh emas. Tuhan tahu manusia butuh perhiasan. Jadi di Taman Eden itu semua ada. Amin. Dan Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang kita boleh kenal Bapa pencipta kita yang sangat mengasihi kita. Bagaimana kalau orang membaca di sini, Bapak Ibu Saudara kekasih, taman itu sangat indah. Amin. Semua fasilitas yang dibutuhkan manusia itu semuanya ada. Amin. Bagaimana sehingga kita boleh memperoleh atau mempertahankan Taman Eden itu yang sebenarnya itu Tuhan siapkan untuk kita manusia. Amin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam kehidupan kita bagaimana kita memperoleh, bagaimana kita tetap mempertahankan Taman Eden itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu kalau orang membaca, orang akan berdoa, Bapa kami yang di sorga. Kan di situ ada juga jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti memang Taman Eden itu ada. Tergantung kita mau memperolehnya atau tidak. Tergantung kita mau hidup dalam Taman Eden atau tidak. Karena itu sebenarnya Tuhan ada kasih untuk manusia. Amin. Segala fasilitas yang ada di dunia ini, jadi orang sendiri yang meraih Taman Eden itu dan mempertahankan Taman Eden itu. Amin. Jadi di sini Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bagaimana kita mampu mempertahankan apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Salah satunya ada di ayat 15, Bapak Ibu yang kekasih.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi salah satu poin bagaimana kita memperoleh Taman Eden dan bagaimana kita mempertahankan Taman Eden dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama apa? Mengusahakan, dan kedua apa? Memelihara. Apa yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini, yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita pada saat ini, itu saja yang kita usahakan, itu saja yang kita pelihara. Amin. Jangan kita mau lagi mau bingung dengan apa yang lain. Apa yang ada pada kita itu yang kita usahakan. Apa yang ada pada kita itu yang kita pelihara. Jangan kita menginginkan barang orang lain, kepunyaan orang lain yang ada pada kita. Amin. Itu aja yang kita kembangkan, itu aja yang kita usahakan. Sehingga Taman Eden atau segala kelimpahan itu boleh kita peroleh. Kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita ada. Itu salah satu bagaimana iblis bisa memporak-porandakan kehidupan kita, sama seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena keinginan. Amin. Jadi bagaimana kita memperoleh Taman Eden dalam kehidupan kita adalah, atau mempertahankan kehidupan kita, Taman Eden yang ada dalam kehidupan kita, yaitu mengusahakan dan apa? Memelihara apa yang sudah ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu saudara kekasih, Tuhan sudah kasih kesempatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi Tuhan juga punya aturan. Amin. Jangan kita hidup semau gue. Amin. Kita sudah tahu mana itu pengetahuan yang baik, mana itu pengetahuan yang jahat. Amin. Kita sudah tahu apa yang jahat tidak boleh dilakukan. Amin. Setelah kita tahu dalam kehidupan kita bagaimana orang tahu itu kehidupan bagaimana itu salah, orang lakukan, ya otomatis kita dalam cengkeraman si jahat. Karena apa? Kita tidak taat. Amin. Bagaimana juga kita memperoleh atau bisa mempertahankan Taman Eden dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah ketaatan. Amin. Kita taat dengan perkataan Tuhan. Apa kata Tuhan? Bukan apa kata orang atau apa kata lawan dari Tuhan Allah apa? Itu si jahat. Amin. Jadi kita selalu bersekutu dengan Tuhan, sehingga apa? Kita taat pada Tuhan. Kita mendengar perintah Tuhan, bukan kita mendengar perintah yang lain. Jangan setelah kita di Taman Eden, kita sudah berada dalam kelimpahan, kita lupa akan segala-galanya. Amin. Kita lupa di sana. Kebanyakan orang-orang, Bapak Ibu saudara kasih manusia, kalau sudah dalam keadaan zona nyaman, mereka lupa segala-galanya. Amin. Lupa dengan apa yang dia beri, apa yang dia punya itu adalah kepunyaan Tuhan. Lupa apa yang dia miliki itu adalah kepunyaan Tuhan, sehingga semau gue dia mau buat segala kejahatan. Dia pikirkan dia sudah di zona nyaman. Amin. Dia sudah zona kelimpahan, sudah tidak mungkin lagi akan mengalami hal-hal yang buruk. Amin. Dia lupa untuk hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk memperoleh Taman Eden atau mempertahankan Taman Eden dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah mengusahakan dan mengusahakan dan memelihara taman. Dan kedua, Bapak Ibu saudara kekasih, kita harus mendengarkan kata Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan. Amin. Tuhan bilang ni boleh. Jangan kita lawan apa kata Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh makan itu buah pengetahuan yang baik dan jahat, tapi kita makan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan keluarga Kristen, Tuhan sudah katakan tidak boleh ada perceraian, tidak boleh ada yang lain-lain. Tapi kita mau lawan dilakukan, ya saudara tanggung sendiri. Amin. Tuhan sudah katakan tidak boleh. Jangan ada mengingini kepunyaan orang lain. Tuhan katakan jangan. Tapi kalau kita mau lawan, Tuhan angkat tangan dan bilang terserah, yang penting so bilang. Amin. Sudah peringatkan jangan. Jadi bagaimana Bapak Ibu saudara kekasih untuk kita memperoleh Taman Eden yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita, yaitu kedua apa? Yaitu apa? Mendengar, mentaati segala perintah Tuhan. Kita so tahu apa yang kebenaran, kita hidup dalam kebenaran. Jangan kita membolokkan itu apa kata Tuhan. Oh, dan apa-apa kok, ya toh, cuma kok sedikit, ya toh, cuma kok begini begitu. Padahal sama sekali tidak boleh, Bapak Ibu saudara kekasih.
Kalau kita mau berkaca dalam kehidupan, lihat dalam manusia jatuh ke dalam dosa. Padahal kalau mau pikirkan apa DP nama? Yang berbuat jahat, yang bermakan buah pengetahuan yang jahat kan Hawa, tetapi dua-dua dihukum. Karena apa? Karena ketidaktaatan. Kedua apa? Melanggar apa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang begitu indah kepada manusia, yang Tuhan mau manusia yang menguasai segalanya, manusia yang berkuasa segalanya. Karena apa? Karena ketidaktaatan sehingga apa? Manusia bisa diambil kembali oleh Tuhan. Apa yang menjadi milik dari Tuhan? Manusia lupa diri. Amin. Jadi yang Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita tetap memperoleh taman Eden atau taman surga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah apa? Menjadi mempunyai penolong yang sepadan. Amin. Kalau kita sudah penolong yang sepadan, sudah kita mencari penolong yang lain. Amin. Penolong kita hanya itu aja yang Tuhan kasih. Amin. Sehingga apa? Kehidupan yang kita peroleh selaras terarah, nyadak kacau. Amin. Kalau sudah mencari yang lain apa? Tuhan so kasih Hawa yang sepadan. Masih mau lihat Hawa-hawa yang lain. Dia so bagus kan? Kita punya pembeketo. Amin. Sehingga apa? Kehidupan yang jadi kacau. Amin. Tuhan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah baik. Tuhan bilang baik, semuanya baik. Hanya Anda sendiri atau perbuatan setiap manusia sendiri yang menjadikannya tidak baik. Amin. Kalau Tuhan so pasti itu baik. Jadi bagaimana kita bersatu dengan penolong atau bersatu dengan penolong kita yang sepadan, maka segala apa yang kita peroleh, segala apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita dapat bahkan kita dapat mempertambahkan atau melebarluaskan apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi taman Eden dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan telah berfirman, lalu Tuhan Allah membentuk tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, di bawahnya semua itu manusia itu untuk melihat bagaimana namanya dan nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk yang hidup. Demikianlah nama makhluk itu. Manusia itu beri nama ke segala ternak, kepada burung-burung udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi bagi sendiri tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur dengan Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan itu Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kita boleh baca di dalam ayat 20 ini bagaimana manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara dan kepada segala binatang, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara kekasih, kita boleh baca di ayat 20 ini ada rahasia kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberi kuasa kepada kita. Amin. Kuasa atas burung-burung, kuasa atas ternak, kuasa atas apa lagi di sini? Iya toh? Kalau kita sudah tidak taat, kita sudah tidak punya kuasa apa-apa. Sedangkan kuasa atas diri sendiri aja sudah bingung. Amin. Karena apa? Karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mentaati firman Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Mengelola dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Bayangkan segala burung di udara, memberi nama ternak, segala ternak, kepada binatang di hutan. Segala binatang di hutan Tuhan berikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita hidup kembali kepada dasar firman Tuhan. Yaitu apa? Mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita dan hidup seturut dengan seperti Tuhan bilang, seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kalau seturut dengan gambar rupa Allah, bukan kita sama seperti Allah, tidak Bapak Ibu Saudara kekasih. Itu kita seturut dan segambar dengan karakternya Tuhan. Amin. Sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Ya toh? Kalau apa maunya kita ya maunya enak-enak terus. Kan di sini dikatakan telah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutupnya dengan tempat itu dengan daging. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, jangan sampai kita
menutup segala macam tulang-tulang kita dengan daging, keinginan daging. Mari kita hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka berdua telanjang, manusia itu dan istrinya lalu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, bagaimana kalau kehidupan kita ini sesuai dengan rancangan Tuhan? Apapun yang kita perbuat tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Karena kita selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan rancangan Tuhan, selaras dengan maunya apa Tuhan. Maunya Tuhan itu membentuk kita seperti maunya Tuhan. Amin. Menurut segambar dan rupa dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita selaras dengan firman Tuhan, otomatis Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berkat-berkat yang ada di dalam Taman Eden yang sudah Tuhan siapkan itu menjadi milik kita. Tidak usah repot-repot, kita perlu hanya menjaga dan memeliharanya saja. Amin. Karena kita seturut dan serupa dengan segambar dengan Allah. Bukan kita sama seperti Allah. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir begitu. Seperti pikiran Hawa usuk sama dengan Allah. Bagaimana pencipta yang diciptakan mau sama dengan yang mencipta? Kan tidak mungkin. Yang ada sesuatu yang sama, yaitu apa? Karakter, yaitu apa? Hati kita, yaitu apa? Jiwa kita yang selalu terhubung dengan Tuhan, sadar akan keberadaan kita, bahwa kita ini hanya dari debu. Apa yang kita perlu banggakan? Apa yang perlu kita sombongkan? Amin. Kalau kita tetap mentaati kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam kerendahan hati, kita sadar benar-benar bahwa apa yang kita miliki ini adalah pemberian dari Tuhan dengan cuma-cuma, kita selalu akan terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan lihat, Tuhan akan mempercayakan Taman Eden dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan akan mempercayakan Taman Eden dalam kehidupan keluargamu. Tuhan akan mempercayakan Taman Eden dalam kehidupan usahamu, dalam pekerjaanmu. Amin. Engkau akan berkuasa atas segalanya. Amin. Asalkan dengan tanda kutip, engkau serupa dan segambar dengan Allah, sesuai dengan penciptaan Tuhan. Amin. Karena manusia Tuhan bilang serupa dan segambar, mempunyai kuasa. Amin. Jangan hilangkan kuasa itu dengan ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Jangan hilangkan kuasa itu kita dengan apa? Rasa Tuhan ingin memiliki keinginan apa? Keinginan daging. Ingin memiliki sama seperti Tuhan. Mari kita sadar Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang mesti dengar-dengaran kepada Tuhan. Maunya apa, kata Tuhan itu apa? Tuhan bilang apa? Hanya dengarkan saja, dengar. Itu saja. Amin. Menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang dengar-dengaran apa kata Tuhan, amin, tidak mungkin iblis akan bisa masuk dalam kehidupan kita seperti yang terjadi dalam kehidupan Hawa. Sehingga apa? Kita boleh baca sendiri kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena keinginan makanan. Amin. Sehingga apa? Melahirkan anak-anak apa? Pemberontak. Hawa dan Habel dan melahirkan anak-anak yang penuh dengan iri hati. Amin. Jadi mari kita jaga Taman Eden yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Jaga Taman Eden yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Sehingga apa? Bapak Ibu Saudara kekasih, kita mempunyai kuasa. Amin. Dalam kehidupan kita, karena Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita apa? Amin. Segala yang terbaik yang ada di Taman Eden. Jadi tugas kita hanya apa? Hanya memelihara. Hanya apa? Mempertahankan. Hanya apa? Mengusahakan Taman dan Eden itu. Dan kedua, mendengarkan apa kata Tuhan, bukan kata manusia atau kata orang atau apalagi kata si jahat. Kita selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Kita selalu terhubung dengan Pencipta. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara kekasih, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sehingga apa? Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.